Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan bahas lanjutan ya mengenai laporan keuangan sumber Avalia Trijaya Tbk. Cuma kalau kemarin itu cuma baru pengenalan doang, yang kayak misalnya apa sih ini akun-akunnya gitu-gitu. Tapi kalau di sini kita bakalan menganalisis, tapi analisisnya di sini masih sederhana. Analisis di sini adalah analisis kita dari tiga, yaitu yang pertama perbandingan laporan keuangan, terus yang kedua adalah analisis tren, yang ketiga adalah analisis common size. Nah, cuma karena di sini kita ngebandingin cuma 2 tahun doang. Karena kalau tren itu biasanya tuh butuh beberapa banyak gitu, ada pembandingnya gitu, ada tahun pembandingnya gitu ya. Dari misalnya ada 5 tahun, 2022, 23, 24, 25. Nah, misalnya tahun dasarnya begitu, tahun dasarnya 2022. Nah, tapi kalau di sini cuma ada 2 tahun doang, ya udah berarti dia sama banget persis kayak perbandingan laporan keuangan kayak gitu. Karena cuma 2 tahun doang. Dan terus di sini kita bakal bahas mengenai common size. Oke, kita lanjut aja karena waktu. Heeh, kita nggak bisa lama-lama. Terus ini kita lanjut ke perbandingan laporan keuangan. Yang pertama itu adalah untuk ini ya, kita bisa lihat di sini ada kas ya. Ada kas tahun 2023 itu 4 triliun karena di sini dilaporkan dalam jutaan rupiah. Nah, kalau tahun 2022 itu 3,8 triliun. Artinya di sini kas itu dia bertambah sebesar 0,25 triliun atau 7% begitu. Dengan rasio berarti 1,07. Nah, 1,07 itu apa? Karena 1,0 ini 100% ditambah 7%. Jadi 107%, atau kalau didesimalkan adalah 1,07. Nah, sama dengan kayak yang lain-lainnya. Tadi kita udah bahas mengenai kas. Di sini kita bahas mengenai eh, kita yang ini yang biasa-biasa aja ya. Di sini ada yang lagi yang namanya piutang usaha untuk pihak ketiga. Di sini 2022 itu 2,1 triliun, 2023 itu 2,5 triliun. Artinya piutang usahanya itu dia meningkat 0,48 triliun atau 19%. Nah, kalau dirasiokan itu yang tahun 2023 itu 1,19 atau 119% dari tahun 2022. Nah, sama seperti lanjutnya, nanti kalian bisa download aja di sini di linknya, nanti linknya di ini. Oke, di share. Nah, terus kalau kita lanjut aja ke misalnya total aset ya. Total aset itu tahun 2023 itu 34 triliun, tahun 2022 itu 30 triliun. Itu artinya aset itu bertambah sebesar 11%. Atau kalau dirasiokan itu tahun 2023 itu adalah 111% dari tahun 2022 atau 1,11 rasionya kalau didesimalkan. Nah, sekarang ke liabilitas. Nah, liabilitas jangka pendek itu yang tadi tahun 2022 itu 1,3 triliun, sekarang nurun jadi bukan 1, tapi 17,3 triliun, sekarang jadi 17,2 triliun. Artinya itu turun ya. Turun di sini 1%. Kalau di dalam secara lebih rinci itu adalah 126 miliar itu turunnya. Oke, terus kita ke liabilitas jangka panjang. Nah, liabilitas jangka panjang ini dari 1,8 triliun turun menjadi 1,2 triliun. Artinya berkurang sebesar 32%. Lumayan nih, banyak banget berkurangnya 32%. Atau tahun 2023 ini artinya tuh liabilitas jangka panjang itu artinya tinggal 68%. Kenapa sih? Karena ternyata ada liabilitas jangka panjang yang ternyata udah jatuh tempo, bukan yang udah mendekati jatuh tempo. Jadinya dia berganti ke liabilitas jangka pendek begitu. Lumayan banyak banget. Jadi kalau secara liabilitas, ternyata dari liabilitasnya ini ya bagus juga sih, secara overall ini dia turun ya, total liabilitas ini dari jangka panjang dan jangka pendek. Dia yang tadinya tahun 2022 itu 19,2 atau 19,3 ya, karena 275. Nah, menjadi 18,5. Itu artinya berkurang 734 miliar kalau secara lebih rincinya itu, atau berkurang 4%. Atau di sini tahun 2023 ini 96% dari total tahun 2022. Begitu. Atau kalau didesimalkan itu 0,96%. Kalian bisa lihat aja. Oke, dan terus kalau secara ekuitas gimana sih secara ekuitas? Oke.
Secara ekuitas, dan ternyata ekuitasnya ini bertambah. Yang tadi tahun 2022 ini 30 triliun, sekarang 2023 ini 34 triliun, artinya bertambah 11%. Oke, begitu. Nah, kita lanjut aja. Sekarang kita ke analisis berikutnya. Analisis berikutnya adalah analisis common size. Oke, common size. Common size ini untuk mengukur seberapa besar itu suatu akun terhadap terhadap dia proporsinya itu terhadap eh, pokoknya proporsi suatu akun itu dari bagiannya itu, pokoknya gitulah proporsinya gitu ya. Oke, misal di sini nah kas ini nanti dia dibagi dari dengan total aset. Jadi porsi kas dalam aset itu berapa persen, ternyata porsi kas itu 12%. Kita bisa lihat porsi kas itu 12%, porsi piutang itu 8%, porsi persediaan 29%. Kalau misalnya kita jumlahin yang tadi itu 12 tambah 8, 20% ditambah 29%, berarti itu udah 49%. Nah, untuk yang tadi aja udah 49% ya. Oke, dan ternyata di sini ada aset tetap 24%, aset hak guna 21%. Begitu. Jadi di sini untuk yang terbesar lainnya adalah dari aset tetap dan aset hak guna. Oke. Dari yang tadi kan 49 ditambah 24 tambah 21 itu tuh menjadi sekitar, jadi kalau misalnya dari pakai yang tadi aja itu tuh udah 94%. Jadi hampir sepenuhnya tuh yang dari harta itu ya disusun oleh kas, piutang, kas 12%, piutang 8%, persediaan 29%, aset tetap, aset hak guna 21%, aset tetap 24%. Jadi total 94%. Begitu. Jadi itu adalah main akunnya ya. Jadi akun utamanya gitu. Kalau yang lain mah receh gitu ya. Receh juga gede, receh juga triliunan ini gitu. Terus lanjut aja ke sini ke kita utang, common size di utang. Ternyata utang itu kita banyak di sini utang usaha ya. Utang usaha itu totalnya itu 32%. Utang usaha 32%. Nah, udah paling banyak itu ternyata. Yang lainnya kecil semua, tapi kalau di itu lumayan gede kan, proporsinya lumayan. 32% dari 50%. Jadi utang usaha itu 32% dari 50%. Nah, kalau si ekuitas itu ternyata ekuitasnya itu kepentingan total ekuitas itu 46%, lumayan gede 46%. Begitu. Jadi hampir hampir inilah, hampir mendekati gitu ya. Nah, sekarang kita lanjut aja. Tadi kita udah bahas neraca. Aduh, udah bahas neraca aja 8 menit, udahan aja lah. Hmm, sisa berapa menit lagi nih? Oke, neraca gini aja dikit aja. Pendapatan itu ternyata dari tahun 2022 ke tahun 2023 itu naik, meningkat 10%, karena tahun 2022 itu 96 triliun, tahun 2023 itu 106 triliun. Ya, ada baiknya juga ya di sini 10%. Nah, 10% itu lebih dari inflasi gitu loh. Jadi ya berarti aktivitas si Alfa tuh meningkat gitu lah, penjualan dalam segi penjualan setelah setelah kita kurangi inflasi dan lain sebagainya, itu ya 10% tuh ya lumayan lah, meningkat lah. Ya kecuali kalau misalnya pajaknya gede juga. Bentar. Terus udah ya tadi. Nah, kalau untuk beban beban pokok pendapatan, kita bahas sih jangan ini dulu deh, mendingan bahasnya kita ke common size dulu. Kenapa ke common size dulu? Karena kita tahu main akunnya itu yang mana aja pada income statement. Ternyata main akunnya itu dari pendapatan ini. Karena kalau common size itu si akunnya itu dibagi penjualan atau pendapatan gitu. Jadi si pembaginya itu adalah si itunya. Aduh, udah kayak menteri Kominfo itunya, ininya diiniin. Oke, bukan begitu. Maksudnya itu kalau misalnya common size itu untuk yang income statement itu pembaginya itu adalah pendapatan atau penjualan kayak gitu. Nah, di sini karena pembagian pendapatan itu 100% kan di sini. Nah, pendapatan itu 100% itu terdiri dari apa aja? Ternyata terdiri dari beban pokok pendapatan itu proporsinya itu 78%. Gede juga beban pokoknya. 78%. Nah, laba 22%. Berarti setiap kita beli beli barang di Alfa itu tuh ya ternyata harganya itu udah up sekitar
22%-an kayak gitu ya. Nah, terus di sini ada beban lain-lain ya, ada beban distribusi, ada apa-apa ada beban distribusi 17%, lumayan. Oke. Nah, itu jadi yang ini ya. Jadi 78% ditambah 17% itu udah 95%. 78%-nya itu HPP, beban distribusinya itu 17%. Jadi ternyata gede juga ya. Jadi dari misalnya kita beli beli makanan di Alfa nih, beli makanan di Alfa. Nah, harga si makanannya itu anggaplah 10.000. Anggap 10.000 harga makanannya. Ternyata itu tuh 1.700-nya itu biaya distribusi, 1.700-nya. Begitu. Untungnya ternyata Alfa tuh cuma ngambil 5% doang. Kecil juga ternyata cuma 5% doang. Tapi kan gilanya ini pendapatan ini dalam setahun ini 106 triliun. Gede kan? 3% dari 106 triliun itu segimana? Makanya kan di sini laba tahun berjalan 3%. Oh, berarti gitu juga nih tebakannya nih. 3%. Ternyata 3%-nya itu ternyata sekitar 3 triliun. Gede banget 3 triliun. Kalau nyimpen di rumah juga nggak bakal cukup. Begitu kan? Oke, sekian dari saya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.